Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan dalam keadaan yang sehat semuanya. Eh, dan lagi-lagi saya, mudah-mudahan nggak bosen ya teman-teman. Em, di sini ada sedikit materi yang akan saya sampaikan sampai dengan jam 7:30 nanti malam. Dan seperti biasa, kalau teman-teman mau konsultasi bisa di kolom komentar atau request untuk open video, nanti saya akan buka. Dan untuk malam ini saya akan mereview lagi mungkin ya materi yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu di bab 1 tentang pattern atau candlestick. Lebih spesifiknya ada 3 materi ada tiga bab di candlestick ini, tapi saya baru bahas yang pertama sebelum tahun baru, dan ini pun masih di bab yang pertama ya sebetulnya. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang di waktu akhir tahun kemarin itu kan nggak masuk ya. Nah, biar bisa barengan semuanya, jadi kita pahamnya bareng-bareng. Saya akan sedikit mengulas lagi dan saya akan sedikit tambahkan materi malam ini dengan yang seperti biasa sering saya bahas, yaitu tentang konsep tren. Saya masih melihat, bukan terkadang ya, sering melihat teman-teman yang melihat posisi itu masih sering mengabaikan nih trennya apa. Nah, itu yang ingin sekali saya koreksi, bukan menyalahkan tidak, tapi itu penting ya buat teman-teman. Jadi kenapa kita kadang bisa ke floating berkepanjangan gitu kan? Kenapa posisi saya nggak pernah clear? Bisa jadi memang karena hal itu, karena kita sering mengabaikan yang namanya tren dan pola-pola penerusan ataupun pola pembalikan kayak gitu. Nah, berbicara masalah pola penerusan dan pola pembalikan, ada dua hal yang bisa kita lihat di sini, yaitu pola penerusan dalam range atau dalam skala yang kecil, ataupun pola penerusan dan pola pembalikan dalam range atau skala yang besar, yaitu atau yang biasa kita bilang tren ya. Nah, kita harus tahu. Jadi misalkan saya udah di level yang contoh lah harga saat ini ya. Kalau ini sebentar. Nah, kalau yang mau juga sebenarnya bisa silahkan kalau mau ambil posisi ya di GJ. Jarang-jarang saya open posisi di sini, tapi risknya tinggi ya. Saya kasih disclaimer dulu. Yang mau follow risknya itu saya kasih disclaimer dulu. Risknya 40 pip ya. Sebelum saya mulai, karena saya belum nambah posisi hari ini, jadi saya mau nambah dulu. Kalau yang mau follow silahkan, pastikan akunnya sedang dalam keadaan yang clear, dan disclaimernya bahwa resikonya 40 pip. Jadi saya mau ambil buy di XAUUSD dan sell di GBP/JPY ya. Dan risknya itu 40 pip. Di sini saya menggunakan stop lossnya itu manual. Nanti kita juga akan bahas prospek dari XAUUSD atau dari gold ya. Prospek ke depannya seperti apa, apakah tren naik, tren turun, atau yang lainnya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Di sini saya akan sedikit mereview apa yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang pola-pola penerusan ataupun pembalikan. Kalau sebelumnya mungkin judulnya tentang candlestick, tapi sebetulnya sama pembahasannya, cuman beda judul aja. Nah, gini teman-teman, banyak banget yang namanya candlestick ya. Ada yang namanya itu candlestick inilah itulah, mungkin ada puluhan atau bahkan bisa jadi ada ratusan nama dari candlestick ya. OP saya saya OP-nya kalau misalkan yang mau follow yang GJ, saran saya nggak usah ya. Kalau mau ya di XAUUSD aja dengan disclaimer posisi saat ini sedang clear, gunakan lot yang kecil dulu, karena untuk yang XAU ini saya ambil posisinya itu scalping ya. Scalping. Open posisinya itu untuk jangka panjang untuk XAUUSD ini. Dengan disclaimer lagi, kita cek supportnya sebelum diklik nih buy atau sell-nya, cek dulu risknya siap nggak. Risk pertama itu ada di sekitar ini ya, di level ini risk yang pertama. Lalu risk yang kedua ada di ujung shadow yang ini. Jadi kalau misalkan pakai lot sekian udah bisa dihitung, kalau misalkan lot sekian bisa dihitung, kalau misalkan
masuk toleransi kerugiannya silahkan diambil. Kalau misalkan dikira atau dianggap terlalu panjang atau terlalu besar, saran saya jangan ya, kayak gitu. Jadi simpelnya kalau saya ambilnya posisinya buy di XAUUSD. Alasannya simpel, salah satu alasannya ini bocoran aja dulu, yaitu karena stimulus sudah hampir bisa dipastikan, lalu ada isu akan terjadi pelemahan dolar Amerika karena beberapa faktor, yaitu salah satunya masih yang kemarin tentang kerusuhan, tentang dampak jangka panjang COVID dan yang lain-lainnya, kayak gitu. Itu aja, mungkin kita kembali lagi barusan, pair apa? Hilang ya? Oh ini aja lah ya, yang gampang. Di sini saya mau bahas dua hal, yaitu tentang yang namanya pola penerusan dan pola pembalikan. Ada banyak nama candlestick atau orang menamai ya, saya bilang, karena awalnya candlestick itu cuma dua jenis, yaitu bullish sama bearish. Cuman orang-orang ada yang menamai ini, ada yang menamai itu gitu kan. Banyak lah, teman-teman nggak harus hafal semua nama candlestick, kelamaan capek kalau harus ngapalin nama-nama candlestick karena pasti banyak banget. Dan misalkan contohnya di antara satu komunitas ke komunitas saja namanya bisa jadi beda. Ada yang bisa jadi di saya disebutnya candle ini tuh apa, di komunitas lain disebutnya beda lagi. Itu hal yang wajar aja karena memang nggak ada nama resmi ya dari MT4-nya sendiri gitu kan. Ini candlestick nama apa. Tapi teman-teman cukup paham dua hal, yaitu ada pola pembalikan dan ada pola penerusan. Itu aja yang harus pahami. Bedanya apa? Bedanya simple. Bedanya kalau pola pembalikan yaitu dia sedang naik berbalik jadi turun. Kalau pola penerusan sedang naik lanjut naik. Kalau pola penerusan turun sedang turun balik terus turun, kayak gitu. Nah, bentuknya atau cirinya apa? Yang paling simple, yang paling sering muncul di market itu adalah gini. Misalkan kita anggap ini adalah candlestick naik ya. Di sini ini hanya salah satu contoh dari pola pembalikan. Ini ada yang bilang engulfing, ada yang bilang reversal pattern atau apalah, sama aja. Ini kita anggap candle naik, lalu satu lagi misalkan, nah yang ini kita anggap candle turun, kebalik ya harusnya, nggak apa-apa lah. Nah, ada candle di ujung atas seperti ini, dan candle ini candle naik yang warna biru berisi ya, yang kosong putih, dan dibalas satu candle turun dengan body yang lebih panjang daripada body candle yang sebelumnya. Ini adalah salah satu pola pembalikan yang bisa teman-teman jadikan sebuah acuan atau indikasi ya. Karena kalau misalkan sudah ada pola pembalikan seperti ini, kita sudah bisa melakukan transaksi. Kalau untuk scalping, ini pola candlenya. Nanti kita yang bahas yang patternnya. Ini pola candlenya. Maka kalau misalnya udah seperti ini, sedang naik, dibalas satu candle turun, dan candle turun ini menutup ini. Atau ada dua jenis ya, ada yang seperti ini, ada yang harus seperti ini, menutup dua candle sebelumnya. Atau misalkan minimal satu candle sebelumnya aja yang paling gampang. Nah kalau udah kayak gini, ini indikasi atau terbentuk engulfing. Maka kita bisa ambil posisi sell karena sudah berasumsi bahwa harga akan berbalik menjadi turun setelah close candle yang ini ya. Kita bisa sell misalnya setelah close candle yang ini di candle yang baru, yaitu di sini, dengan batas resiko atau stop lossnya itu bisa ditempatkan di atas dua candle yang ini. Nah, tapi hati-hati karena biasanya kan ada shadow nih. Misalkan kalau saya patokan untuk stop loss tuh ujung shadow ya. Misalkan shadow yang pertama kayak gini, shadow yang kedua di sini misalkan. Nah, stop loss saya itu bukan di sini tapi di sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini salah satu pola dari candlestick yang bisa dijadikan acuan sebagai pola pembalikan. Apapun namanya, ada yang satu candle misalkan kayak gini. Ada yang bilang apa sih? Ini hammer ya kalau nggak salah. Ada yang bilang hammer, ada yang bilang shooting star, atau misalkan hanging man. Kalau hanging man kalau nggak salah di bawah. Kalau saya nggak pakai nama-nama itu, tapi saya lihat indikasinya aja. Pernah saya bilang di materi yang sebelumnya, kita nggak harus hafal nama-nama dari candlestick, ribet. Kita cukup tahu aja. Misalkan gini, di materi yang waktu sebelum tahun baru pernah saya jelaskan bahwa bila mana ada candlestick, apalagi bodinya kecil ya, bodinya kecil, shadownya panjang di atas kayak gini, artinya apa?
artinya ada tekanan dari atas. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada candlestick, jangan aja ketawa. Ada Mas Cenli tiba-tiba masuk, kan saya jadi terganggu ya. Lupa kan saya akhirnya apa barusan. Oh, kalau misalkan shadow-nya panjang di atas, artinya ada tekanan dari atas, itu adalah indikasi akan terjadi penurunan. Kalau sudah seperti ini, misalkan ada candle seperti ini, mau dalam kondisi sedang naik ataupun sedang turun, ini adalah indikasi akan terjadi penurunan karena dilihat dari body candlestick yang kecil dan shadow yang cukup panjang di atas. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada body yang kecil seperti ini, ada shadow panjang di atas, mau dibilangnya hanging man atau apapun itu sama saja, nggak harus hafal namanya, yang penting indikasinya tahu, fungsinya tahu. Nah, kalau ada yang shadow panjang di bawah seperti ini, artinya adalah ada dorongan dari bawah dan indikasi setelah ini akan terjadi kenaikan yang lebih lanjut. Apakah itu kenaikan misalkan satu candle setelahnya seperti ini, atau misalkan 3 candle atau berapa candle, bisa jadi kayak gitu. Cuman intinya kita tahu fungsinya apa gitu kan. Nggak harus hafalin namanya, ada spike lah, ada apa. Banyak memang betul nama candle. Teman-teman kalau cuman ngapalin nama-nama candle nanti malah bingung. Ada puluhan atau ratusan nama candlestick, dihafalin satu-satu bingung. Pindah ke komunitas lain, udah beda lagi namanya, makin bingung. Nah, tradingnya nanti profit enggak, bingung iya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi saya sarankan nggak usah hafal nama candle, yang penting tahu indikasinya, tahu fungsinya. Karena setiap candle ini kan punya cerita. Kenapa ini candlenya panjang, kenapa yang ini pendek, kenapa yang ini ada shadownya, kenapa yang ini enggak gitu. Tapi satu hal di sini yang saya kasih tahu ya, rahasia, ini diantara kita aja, yaitu coba teman-teman cek deh. Di semua candlestick ini, mana candle yang tidak punya shadow? Ada nggak? Kalau ada coba tunjukkan. Yang mana? Ada nggak? Mungkin ada, ya mungkin ada. Tapi jarang. Mungkin hanya 1 di antara 10 candlestick candle yang nggak punya shadow. Poinnya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah setiap candle itu punya shadow. Dan ini tips buat teman-teman. Signalnya mau signal dari mana silahkan, mau analisa sendiri, mau signal dari kelas apa, bebas. Cuman gini, ini tips aja dari saya. Kalau teman-teman mau open posisi berdasarkan teknik atau indikator apapun, jangan terlalu terburu-buru. Contohnya gini, kalau misalkan teman-teman ya, ini candle yang ini nih, nah kebetulan ini baru ganti candle kan, kita di GBP USD. Dari awal tumbuh candle, harga langsung naik. Kalau seperti ini, biasanya di menit ke-30 teman-teman boleh cek. Biasanya atasnya jadi shadow, bodinya balik jadi biris ke bawah. Iya betul, bisa diam, tidak, jangan nggak boleh mengganggu. Jadi lupa lagi saya. Jadi gini, nah misalkan ini kan udah ada indikasi turun nih. Misalkan saya mau sell aja deh di GBP/USD misalkan, karena ada indikasi dari candle yang ini, shadow-nya panjang di atas, berarti kemungkinan turun lagi ya. Nah, saya mau sell, pas ganti candle yang ini, saran saya jangan langsung klik sell aja. Tapi biarkan dia bikin shadow dulu ke atas, karena menit 0 sampai ke menit kisaran 30, biasanya dia naik dulu ke atas, bikin shadow. Nah, di menit ke-25 sampai ke menit ke-30, ini biasanya berbalik jadi ke bawah. Nah, jadi kita bisa punya posisinya tuh lebih tinggi sedikit kan lumayan gitu. Apalagi kalau misalnya di pair-pair yang range-nya besar kayak di GJ, di XAUUSD, atau mungkin GBPJP, GBPUSD yang besar tuh, terus XAUUSD, atau di crosspair mungkin kalau misalnya ada yang suka di crosspair juga boleh, silahkan. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini ada bisikan-bisikan di pinggir saya ya. Oke, nanti kalau misalkan Mas Cenli yang webinar, nanti saya yang gangguin ya. Oke, kayak gitu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau misalkan saya terlalu cepat menjelaskannya, mohon maaf, tapi silahkan dikoreksi, chat aja di kolom komentar, atau ada pertanyaan juga silahkan. Insya Allah semua akan saya jawab pertanyaannya ya. Silahkan. Oh ini lengkap nih. Ada yang baru nih. Saya baru ketemu. Ini Pak Yana ya, Pak Yana Mulyana.
Ayana Mulyana, ini juga ada yang baru nih, Mas Wahyu ya. Ini kayaknya baru banget nih. Ada Pak Agung, Pak Alvi, Pak Dede, Bu Ella, Bu Elizabeth. Elizabeth mana nih? Oh, yang di ini ya. Yang di kelas ya. Oke, ada Pak Irfan, ada Pak Oza, Pak udah ya. Oke, selamat malam semuanya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Amin. Ada suara-suara gaib di pinggir saya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut. Nah, contohnya ini nih channel yang sekarang kita bisa perhatikan ya. Ini mulai jadi shadow kan? Nah, mulai balik ke bawah. Kenapa? Karena dari awal tumbuh candle dia langsung naik ke atas. Itu malah saya lebih seneng gitu kan. Kalau mau sell, tunggu close candle, jangan pas ganti candle langsung sell juga enggak gitu kan. Tapi biarkan dulu dia ke atas dulu, udah jadi shadow. Tapi kalau gimana kasusnya kalau misalkan setelah ganti candle langsung ke bawah, ya udah it's okay, nggak apa-apa. Kemungkinan setelah itu dia paling kecil-kecil candlenya. Karena kalau misalkan kita lihat dia harus punya shadow. Kalaupun nggak punya shadow, kemungkinan suatu saat dia akan ada shadow yang panjang di beberapa candle sebelumnya kayak gitu. Oke. Belum ada pertanyaan ya. Silakan teman-teman kalau yang mau bertanya. Contohnya, nah oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari Pak Agung ya. Rule untuk menentukan TP berdasarkan candlestick pattern bagaimana katanya? Rule-nya untuk menentukan take profit berdasarkan pattern dari candlestick. Kalau dari pattern pasti beda-beda ya, karena yang dimaksud di sini juga patternnya juga kita OP-nya berdasarkan pattern apa. Kalau misalnya harmonic trading atau pattern yang butterfly atau misalkan yang kayak gitu, atau misalkan Gartley yang pola ABCD atau misalkan yang Fibonacci, itu candlestick-nya juga ada yang dipakai berdasarkannya itu level open price, close price-nya beda-beda. Tapi kalau misalkan menentukan stop loss berdasarkan candlestick, nah itu yang biasanya yang lebih penting buat saya. Karena kalau misalkan entry market tuh gampang, OP itu gampang, tapi exitnya yang susah. Karena kalau misalkan kita untuk take profit, kita bisa pakai kisaran, oke lah saya ambil 20 pip, tanpa harus ada alasan yang terlalu spesifik. Tapi kalau untuk pemasangan stop loss, alasannya yang harus jelas. Kenapa? Karena pastilah saya yakin teman-teman di sini ngalamin yang namanya kok stop loss saya kena terus gitu kan. Tapi kalau nggak pasang stop loss harganya malah lanjut plotting gede gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, berarti pemasangan stop loss. Kalau misalkan pemasangan take profit silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Cuman kalau misalkan untuk pemasangan stop loss harus jelas alasannya. Kalau pemasangan stop loss biasanya saya bisa digunakan acuan dari candlestick. Contoh, tadi misalkan saya ambil sell di GBP/JPY misalkan, atau inilah saya ambil sell di GBP/USD ya. Nah, biasanya saya gunakan ujung dari shadow untuk pemasangan stop loss. Ujung shadow yang mana? Ujung shadow yang paling signifikan atau yang paling tinggi. Contoh, kalau saya sell di harga sekarang, biasanya saya tentukan stop lossnya itu ini ada shadow yang ada candlestick yang mencurigakan ya, yang ini. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk pemasangan stop loss. Dan saran saya kalau misalkan mau pasang stop loss berdasarkan pola atau bentuk dari candlestick, pasangkan stop loss itu kayak gini. Ini misalkan saya sell ya, saya stop lossnya itu jangan di sini, jangan di sini, tapi di ujung shadow yang ini. Kalau saya malah lebih milih pemasangan stop lossnya tuh di sini. Yang paling tinggi kebetulan ini dekat banget sama resistennya. Jadi si stop lossnya bisa saya set di atas resistennya ini. Nah, atas resistennya berapa poin? Tinggal dikasih jarak aja. Yang penting jangan di bawah shadow, jangan nyentuh shadow. Kasih jarak mau 2 pips, 3 pips silakan. Yang penting di atasnya aja seperti ini. Kalau ambil posisinya sell ya, kayak gitu. Contohnya kayak gini, itu Pak Agung. Tapi kalau untuk take profit berdasarkan pola candlestick sebetulnya bisa aja. Cuman kalau menurut saya agak ribet gini contohnya. Saya sell kan di sini, kalau stop loss ini penting saya gunakan di sini atau ini kayaknya nih, yang ini ya. Karena setara saya anggap, tapi saya ambil yang ini. Biar nggak kesentuh duluan stop lossnya. Lalu take profitnya misalkan mau berdasarkan pola candle, kita bisa jadikan
pola-pola contohnya inilah area supply demand ya, atau misalkan inside bar. Ini kalau di H4 kemungkinan dia inside bar. Nah, ini bisa dijadikan untuk acuan take profit karena contohnya inside bar atau pola supply demand. Itu bisa jadi support atau resisten di time frame yang lain, entah itu time frame yang lebih besar ataupun time frame yang lebih kecil. Tapi saran saya, kalau pola candlestick lebih baik kita gunakan untuk menentukan exit point. Kalau untuk entry point, saran saya kita bisa ambil secukupnya sesuai kebutuhan kita. Saya open posisi nyari 20 pip. Ya udah 20 pip. Nggak harus terlalu spesifik. Yang penting gini, kalau misalkan contohnya inilah, kita masih di pair yang sama ya. Saya kasih clear dulu. Contohnya ini, saya mau sell atau mau buy silahkan boleh bebas ya. Ini kan ada support, ini ada resisten. Nah, simple. Kalau misalkan saya mau ambil posisi sell, kita abaikan dulu di mana memasangkan stop loss-nya. Kita cari pemasangan take profit-nya. Kalau mau sell, sesuaikan sama kebutuhan. Teman-teman tradingnya, gaya tradingnya intraday atau misalnya untuk jangka panjang atau scalping. Kalau intraday, ambil posisi sell, saran saya tidak lebih rendah daripada support terdekat. Di mana support terdekat? Bisa yang ini boleh, atau bisa yang ini boleh. Ini untuk TP ya. Jadi kalau misalnya sell sekarang, TP-nya jangan lebih rendah dari support terdekat. Kalau bisa support hari ini. Nah, untuk lihat support hari ini di mana kita bisa munculkan separator hari. Kayak gini, ini hari ini, berarti yang ini nih. Ya, support terdekatnya tuh. Nah, berarti kalau misalkan ini dijadikan acuan untuk pemasangan take profit, saya sell sekarang take profitnya tidak boleh lebih rendah daripada ini. Kenapa? Alasannya, karena ini kan support. Harga ada kemungkinan atau berpotensi dia mantul di support. Harga itu kan cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak break, ya mantul kan ke atas. Berarti saya ambil kemungkinan terburuk dulu. Kalau harga nggak mampu ke bawah, jangan terlalu istilahnya apa ya punten maruk lah gitu kan. Apa sih maruk? Terlalu serakah lah. Saya mau di sini gitu kan biar besar gitu. Ya kita harus realistis juga. Memang apa yang membuat kita yakin harga bisa nembus di support ini? Pertanyaannya itu. Jadi daripada kita mengambil peluang yang istilahnya kecil kemungkinannya, lebih baik kita ambil peluang yang kemungkinannya bisa jadi lebih besar, yaitu di atas supportnya di sini aja. Kita anggap saja harga nanti suatu saat akan mantul, walaupun mungkin setelah kena TP kok harga malah break terus ke bawah gitu kan. Kadang itu juga bikin kita emosi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak apa-apa. Kalau misalkan saya ambil sell sini udah TP, setelah TP harga mau turun terus ke bawah, mau balik ke atas, ya saya nggak terlalu pedulikan lagi karena saya udah untung, udah gitu aja gitu. Jadi kita bikin trading itu se-enjoy mungkin, jangan dibikin beban gitu ya teman-teman. Itu pertanyaan pertama untuk Pak Agung. Jadi advice-nya dari saya yaitu lebih baik pola candlestick atau misalkan baik candlestick ataupun pattern ya. Lebih dipentingkan untuk penggunaan pemasangan stop loss dibanding take profit. Kalaupun mau dijadikan acuan untuk pemasangan take profit, banyak hal yang harus kita pelajari lagi, yaitu contohnya pola penerusan, pola pembalikan itu kita harus tahu dengan lebih detail dan lebih spesifik. Atau misalkan pola penguatan, pola pelemahan, jadi kita bisa menyesuaikan sama take profit kayak gitu. Kalau mau dijadikan acuan untuk TP ya, gitu. Lalu selanjutnya ada dari pertanyaan, oh yang ini udah belum ya? Oh udah ya Pak Agung ya. Kalau belum jelas boleh di komen lagi ya. Jadi saya jelaskan lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan. Bapak Irfan. Ini nih familiar banget nih. Kalau nggak salah ada di grup ya, Pak Irfan ya, di grup VVIP ya. Pertanyaan dari Pak Irfan dulu ya. Mau tanya katanya, jika candle hammer shadow-nya panjang, oke. Saya coba sambil bayangkan ya, shadow-nya panjang, close-nya merah. Merahnya, nah merah apa nih? Karena merah di chart saya itu bisa jadi candle naik. Jadi mungkin ya, koreksi kalau salah. Mungkin di sini yang dimaksud close-nya merah itu close-nya biris ya, mungkin ya yang dimaksud. Atau close-nya itu candle bullish mungkin ya, mungkin yang dimaksud. Koreksi kalau salah.
Oke, candle biris. Jadi saya ulangin pertanyaannya. Jika candle hammer, shadow panjang di atas mungkin ya maksudnya, shadow panjang di atas, tapi dikoreksi lagi kalau salah karena di sini pertanyaannya cuma dibilang panjang. Saya bilang gini, shadow panjang close-nya merah atau hijau. Bentar, saya jadi agak bingung nih. Dia iya betul biris. Oke, nah gitu dong. Jangan bikin bingung orang yang sudah bingung. Oke, saya ulangin ya. Ada candle hammer, shadow-nya panjang di atas, close-nya biris. Oke, sudah kebayang kalau sekarang. Ada perbedaan, oh close-nya biris atau bullish mungkin maksudnya. Ada perbedaan nggak? Ada. Contohnya gini, saya gambarkan aja pakai ini. Ini kita anggap yang satu candle bullish, yang satu candle biris ya. Nah, misalkan kayak gini. Lalu shadow-nya panjang di atas, katanya gini. Kok yang ini ya? Sorry. Yang ini mungkin. Nah, saya gambarkannya pakai ini aja, ya gampang. Kayak gini ya. Nah, yang ini kita anggap bullish, yang ini yang kita anggap biris ya. Jadi dua-duanya sama, shadow-nya panjang di atas. Perbedaannya apa? Kalau yang sering bilangnya itu pakai nama, mungkin ada perbedaan kayak hammer, hanging man, shooting star itu hanya perbedaan dari letaknya aja. Padahal yang bentuknya sih sama aja. Jadi yang satu misalkan di ujung atas sini, yang satu di ujung bawah sini, tapi bentuknya dua-duanya kayak gini. Itu bisa jadi namanya malah jadi beda. Makanya saya nggak pernah ngafalin nama-namanya. Kalau saya lihat indikasinya aja, ada dorongan, ada tekanan, udah simpel aja kayak gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau misalkan yang saat ini sama bentuknya, tapi yang satu bentuknya candle-nya ya, sorry, maksudnya body candle-nya bullish, yang satu body candle-nya biris. Nah, ada perbedaan nggak? Ada, tapi nggak terlalu besar perbedaannya. Perbedaannya hanya dari tekanan atau sorry bukan tekanan, perbedaannya hanya dari volume transaksinya saja. Kalaupun misalkan ini sama-sama misalkan body candle-nya panjangnya sama misalkan ya, itu yang berbeda hanya volume transaksinya. Kalau yang satu bullish berarti walaupun sedikit tapi buyer yang mendominasi. Nah, kalau yang satu lagi walaupun biris tapi misal kebalik mungkin. Ini kalau yang pendek, sorry. Ini kalau pendek bodinya kayak gini, artinya apa? Walaupun pendek, tapi bodinya bullish, berarti bullish lah atau buyer lah yang mendominasi. Tapi yang satu lagi, ini pendek, gitu, sama-sama pendek body candlestick-nya. Tapi di sini kita lihat seller yang mendominasi. Kenapa? Karena dia tertutup atau terbentuknya itu candle biris. Jadi yang satu bullish, yang satu biris. Walaupun kecil sih volumenya. Jadi nggak, kalau volumenya kecil kayak gini, saya biasanya nggak terlalu hiraukan ya. Karena bisa dibilang indikasinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu atau perbedaannya nggak terlalu besar lah. Jadi teman-teman tinggal lihat shadow-nya. Kalau saya lebih memperhatikan shadow yang harus kita perhatikan, karena kalau bodinya kecil kayak gini, teman-teman kan harus tahu dulu ya, perbedaan antara candle bullish sama bearish bukan karena warna, tapi open sama close price-nya. Kalau candle bullish itu open price lebih rendah daripada close price. Kalau candle bearish open price lebih tinggi daripada daripada close price. Itu aja perbedaannya. Dan dengan mengetahui perbedaan itu kita nggak akan terpengaruh sama warna apa yang dipakai. Lalu kita juga bisa membedakan mana nih sekarang seller atau buyer yang misalkan masih mendominasi pasar kayak gitu. Tapi simpelnya jawabannya adalah tidak terlalu signifikan sih perbedaannya. Jadi hanya menunjukkan volumenya aja. Kalau saya lihat shadow-nya, kalau shadow-nya semakin panjang di bawah berarti dorongan ke atasnya makin tinggi. Kalau shadow-nya makin panjang di atas berarti tekanan ke bawahnya makin tinggi juga kayak gitu ya. Itu Pak siapa tadi? Pak Irfan ya. Oke. Kalau belum jelas boleh tanyakan lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Oza ya, Pak Oza Zaindeska. Oke, untuk MM amannya berapa pip, Pak? Untuk MM ya, money management mungkin yang dimaksud di sini. Amannya berapa pip? Amannya berapa pip? Kalau misalkan untuk money management,
saya bukan pipnya sih yang dihitung, tapi volume transaksinya atau biasa kita bilang lotnya. Nah, itu yang biasa saya hitung, yaitu lotnya berapa yang saya gunakan dan modalnya berapa. Kalau misalkan modalnya sekian berarti lotnya sekian. Nah, kalau hitung-hitungan lot itu teman-teman kan pasti beda-beda ya, balance-nya ada yang sekian, ada yang sekian. Nah, saran saya kalau misalkan untuk konsultasi money management ataupun lot, lebih baik komen di grup atau mau japri silahkan, tapi saya lebih menyarankan untuk komen di grup karena biar yang lain pun ikut belajar dan bisa baca juga apa yang dibahas. Tinggal bilang aja kalau perlu tag nama saya silahkan, karena insya Allah kita di sini mentor 24 jam ya online. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan tentang perihal MM ataupun lebih spesifiknya adalah penggunaan lot gitu, silahkan di tag aja salah satu dari kami, nanti insya Allah semua atau misalnya salah satu dari kami juga akan jawab gitu. Misalkan saya balance-nya berapa gitu, bilang lalu mau open posisi di sini, stop loss-nya di sekian, lot yang idealnya berapa. Nah, nanti kita juga akan cek lebih detail lagi. Ada plotting nggak di pair yang lain misalkan, atau misalkan sekarang posisinya lagi ada di pair apa aja. Nah, itu juga akan ditanyakan. Jadi pasti akan berbeda-beda. Tapi gini, kalau saya per satu kali transaksi biasanya saya tidak lebih dari 3% dari modal. Cara ngitungnya gimana? Simpel cara ngitungnya. Kita lihat margin requirement-nya. Kalau misalkan modal kita $10.000, maka saya biasanya open posisi ya antara 0,3 sampai dengan 0,5, 3 sampai 5%. Kenapa bisa kayak gitu? Karena margin requirement-nya itu satu lot sama dengan $1.000 dan teman-teman harus hafal dan harus tahu itu. Jadi bisa tahu saya kalau modal 10.000 open posisi 0,5 artinya apa? Artinya saya udah menggunakan 5% dari modal saya. Dan idealnya amannya penggunaan modal itu tidak lebih dari 5% setiap transaksi. Kalau total bisa 20%. Tapi kalau untuk satu posisi saran saya maksimal 3% dari modal. Jadi kalau misalnya modal 10.000, OP 0,3 lotnya itu sama saja sudah menggunakan 3% dari modal. Karena 0,3 itu adalah $300. Kenapa? Karena tadi di awal saya bilang bahwa satu lot adalah $1.000 untuk margin requirement-nya kayak gitu. Kalau untuk MM itu banyak karena ada dari mulai penggunaan lot, pembatas kerugian, risk ratio atau hal yang lainnya banyak yang bisa dibahas. Tapi saran saya kalau misalkan belum masuk ke arah sana, minimal kita tahu penggunaan lot aja dulu. Lot yang ideal buat saya pakai berapa? Nah, berarti tinggal dikembalikan lagi modalnya berapa? Modalnya sekian, oh berarti lotnya sekian. Intinya saran saya tidak lebih dari 5% dari modal untuk satu transaksi, bukan dari total ya. Karena kita kan satu akun biasanya nggak harus selalu satu posisi aja, bisa dua kali, bisa dua posisi langsung, atau bisa tiga posisi, ada yang satu di euro, satu di emas, satu di GJ misalkan. Itu boleh-boleh aja, tapi lotnya istilahnya dijaga, istilahnya jangan boros lah, kitanya jangan boros dalam penggunaan lot. Karena modal 10.000 idealnya itu total lot yang kita pakai 2 lot maksimal ya, maksimal yang kita pakai. Idealnya, bukan bolehnya, kalau boleh 9 lot aja bisa gitu. Tapi kalau saran saya maksimal 2 lot deh yang dipakai. Saya kalau misalkan open posisi sampai 2 lot juga jarang juga sih, kecuali kalau kepepet aja misalkan saya lagi misalkan bulan ini profit belum ada sama sekali atau misalkan masih kecil banget gitu kan, biasanya baru deh saya besarkan lotnya dengan catatan tetap dibatasi tingkat kerugiannya. Waktu awal bulan Desember kalau nggak salah pernah live webinar juga bahas tentang ini, yaitu penggunaan lot itu saya tidak pernah bilang modal 10.000 lotnya open posisi sampai 3 lot. Saya nggak pernah bilang salah, nggak pernah. Dan itu memang nggak salah. Boleh dan silahkan, ini pun pernah saya bahas di grup. Boleh dan silahkan kalau misalnya pakai 3 lot. Tapi sebelum diklik, misalkan mau buy, mau sell dengan lot 3, hitung dulu. Siap nggak dengan resikonya, kayak gitu. Kalau saya terkadang menggunakan satu lot, bisa jadi 2 lot, 3 lot pun bisa jadi gitu kan. Karena memang udah tahu resikonya, udah siap. Oke, saya open posisi 2 lot. Batas resikonya di level sekian. Kalau didolarkan misalkan sekitar $500 sampai $700. Saya siap. Ya udah OP aja gitu.
nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman belum ke arah sana, saran saya jangan dulu ya. Lebih baik lot-lot yang standar aja dulu. Kecuali kalau misalkan modal 10.000, total withdrawal keuntungan udah 10.000, udah balik modal lah, udah break even point ya. Ya mau istilahnya tradingnya apa ya, dibilang agak barbar lah ya, silahkan gitu. Tapi kalau saya sarankan sayangilah uang kita ya, karena kita trading pakai uang bukan pakai daun ya. Oke, itu dari Pak Oza ya, tadi udah dijawab. Lalu ada dari Pak Irfan lagi. Kalau candlestick doji plus doji plus, oh oke. Iya, paham. Doji plus dan doji T, dan doji T terbalik. Ini T-nya nggak terbalik nih nulisnya. Oke, tapi paham maksudnya. Ada perbedaannya? Ada. Sekali lagi, kita lihat indikasi dari candlestick itu, lihat dari shadow aja, itu yang paling simpel. Kalau misalkan yang bentuk T ya, misalkan kayak gini lah. Ini yang bentuk T, benar-benar kayak cross ya, kayak salib ya. Misalkan, bukan garis ini, sorry. Misalkan udah perfect lah, kayak gini. Nah ini ya bentuk plus ya. Artinya apa? Artinya volume transaksi sangat kecil dan menggambarkan keraguan di market. Artinya apa? Seller dan buyer bisa dikatakan cenderung sama kekuatannya. Kalau misalkan sedang seperti ini, ada yang spekulasi ambil posisi, ada yang menunggu terbentuk candle sebelumnya. Kalau misalkan saya simpelnya ya, secara sederhana kayak gini, kalau udah muncul kayak gini, tinggal lihat candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya bullish, saya langsung ambil buy, stop loss sini. Itu secara sederhana penggunaannya. Kalau misalkan doji T misalkan kayak gini, ya kalau doji T kayak gini berarti ini dorongan kan? Karena shadow-nya di bawah kan, berarti apa? Indikasi untuk naik. Apalagi kalau doji T ini muncul di ujung pergerakan bawah, contohnya di sini nih. Misalkan doji ini muncul di ujung bawah sini, berarti ada indikasi bahwa harga setelah itu akan naik kayak gitu. Itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Tapi indikasi, dan oh ya, satu note lagi sedikit tambahan buat teman-teman. Kalau yang belum paham apa itu doji, ya doji itu kurang lebih yang candlestick bentuknya kayak gini. Dan jarang banget sebetulnya yang pure doji itu muncul, jarang. Karena kalau emang doji kayak gini, ini dojinya itu ini warnanya beda ya, nggak putih, nggak hijau kayak gini. Tapi kalau nggak salah ini kalau nggak salah ungu deh kalau atau apa, karena warnanya beda ya. Sorry, putih kalau nggak salah kalau di grafik yang foregroundnya hitam. Warnanya beda, intinya kita bisa bedakan dengan candle manapun, ini warnanya beda sendiri kalau memang benar-benar doji. Tapi kalau misalkan yang masih ada warnanya kayak gini, ini sebetulnya ada volume, ada bodinya tapi kecil. Tapi yang beneran doji itu ini beda warnanya kayak gitu. Itu ya Pak Irfan. Jadi kalau misalkan doji apapun itu, saya tetap lihat dulu shadow-nya ada di mana. Shadow-nya di bawah berarti indikasi setelah itu dia akan ada kenaikan. Apalagi kalau kita mau sabar, udah muncul doji T kayak gini, muncul di bawah, tinggal tunggu satu candle selanjutnya, saya ambil buy, stop loss di sini. Resikonya kecil, sekalipun itu invalid ya, sekalipun itu nggak sesuai harapan, resikonya udah kecil kayak gitu. Itu untuk yang doji T dan kayak gitu. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau tanyakan lagi, boleh. Yuk, masih ada waktu. Sekitar 4 menit lagi sampai jam 7:30. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanyakan, atau misalkan ada yang punya posisi juga, silahkan kita bahas. Yuk, punya posisi apa? Kalau saya mah sebenarnya kalau untuk OP sekarang tuh lebih gampang banget, karena ya tadi di awal saya udah ambil posisi buy di XAU USD ya. Kalau yang GJ saran saya jangan dulu deh, jangan diikutin, karena GJ itu rentan kena SL kalau yang pasang SL. Kalau nggak pasang SL, saya tidak akan mencontohkan OP ke teman-teman tanpa SL ya. Saya nggak mau diikutin. Walaupun saya jarang pakai SL sebetulnya. Cuman bukan berarti di loss gitu aja, nggak. Jangan pernah meresikokan keseluruhan modal. Mau pasang SL, mau nggak pasang SL, yang penting tahu di mana exit point-nya. Itu yang paling penting. GU, oke, katanya coba kita cek dulu ya.
GU sel aman nggak? Iya aman aja semua juga. Coba kita cek GU sel, kita analisa ya. Coba kita lihat dulu. Yang pertama, sebelum kita ambil sel, kita cek dulu sawu kemungkinan naik ya. Oh iya, berarti harusnya enggak, aku udah bayar. Udah curi start, nggak apa-apa. Ini resistennya di sini. Ini resistennya udah diuji juga ya untuk apa nih GBP USD ya, pound sterling. Jadi kalaupun misal mau sell, batas resikonya ada dua yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama ini sama ini saya anggap satu level. Jadi saya anggap resisten yang ini sudah diuji ya. Jadi kalau misalnya resisten itu kalau sudah diuji berarti indikasinya resisten tersebut kuat. Dan kemungkinannya kecil untuk di break karena yang namanya resisten sama kayak kita Pak, semakin sering diuji semakin kuat, betul nggak? Kayak gitu. Nah kalau misal mau ambil sell GU silahkan boleh, tapi pasang stop loss. Dari saya rekomendasi pemasangan stop loss itu ada dua, yaitu di level yang ini yang paling atas di ujung shadow, kasih jarak 2 pip juga, jangan terlalu dipas juga ya. Stop loss yang kedua boleh di sini. Ini versi stop loss versi light ya. Stop lossnya versi pelit nih, tapi masih ada alasannya ya stop loss ini karena ada shadow ini kemungkinan jadi resisten 30 pip lah. Tapi kalau saya mau OP di GU sekarang saya lebih milih stop lossnya yang atas ini di 50 pipan kurang lebih kayak gitu. Curhat katanya. Iya Mas Wahyu curhat kayak gitu. Silahkan kalau mau ambil sell di GU, stop lossnya di sini ya kalau mau ambil sellnya. Ini trennya kemarin udah habis. Kalau misalkan lihat tren besarnya atau tren idealnya ini belum habis sebetulnya. Karena gini, ini sedikit bocoran untuk materi selanjutnya, itu masih tentang pola market. Saya belum masuk atau belum menggunakan indikator dan kemungkinan saya tidak akan pernah menggunakan indikator, kemungkinan ya. Walaupun next time mungkin bisa jadi pakai Bollinger Band, stokastik atau misalkan yang lainnya. Tapi saya lebih senang trading tuh kayak gini. Yang saya baca itu adalah grafiknya bukan indikatornya. Jadi kalau misalkan saya udah baca grafik masih ragu, baru saya pasangkan indikator untuk memperkuat keyakinan saya atau memperkuat hasil analisa saya kayak gitu. Tadi udah ya GU udah dijawab gini. Ini rekomendasi untuk stop lossnya atau batas resikonya di sini atau di sini boleh silahkan disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan balance-nya teman-teman masing-masing kayak gitu. Lalu untuk GU udah berarti udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Oza Zaindeska lagi. Jika terbentuk doji atau shooting star atau inverted hammer maupun candle yang ada shadow, indikasi candle ke berapa pembentukan sebagai konfirmasi untuk OP. Bisa jadi setelah close candle ada dua jenis. Ada yang spekulasi setelah misalkan udah muncul doji di atas di bawah sini. Doji yang shadow panjang di bawah, dia nggak harus nunggu candle-candle selanjutnya. Close candle ini fix jadi doji, ganti candle ya kalau saya pasti biasanya kurang nggak langsung OP di pas ganti candle ya, minimal nunggu 20 menit baru OP. Langsung OP di candle selanjutnya di sini. Baik, misalkan kalau dojinya shadownya panjang di bawah, kalau mau seperti itu. Ada yang harus menunggu dulu, misalkan doji di ujung bawah sini, shadownya panjang di bawah. Ada yang harus menunggu satu candle lagi, dan candlenya itu candlenya harus bullish dan lebih tinggi body candlesticknya daripada body candlestick yang sebelumnya. Ada yang seperti itu. Itu sama saja, dua-duanya nggak ada yang salah, tapi kalau yang satu lebih spekulasi, tapi kalau yang satu lebih safety, mungkin lebih hati-hati. Tapi dua-duanya ada alasan dan dua-duanya kalau menurut saya apapun cara tradingnya, kalau selama ada alasan itu nggak ada yang salah. Mau buy mau sell itu semuanya benar. Cuman yang jadi masalah siapa yang profit duluan atau misalkan siapa yang kena stop loss atau siapa yang kena TP. Itu aja sih yang bedain. Kayak gitu, saunya masih di situ ya, masih di bawah. Lalu untuk GJ juga masih naik. Nah, contohnya ini nih, ini baru ganti candle, dia kalau ini sebetulnya udah, tapi kalau misalnya yang belum benar-benar belum ada shadow di bawah itu lebih enak sebetulnya. Kalau ini udah ada shadow tapi kecil banget. Oke, jadi kalau misalkan udah menit ke 30, 35 atau 45 biasanya baru berganti arah kayak gitu. Pertanyaannya udah semua saya jawab.
Lalu gini, mungkin sedikit bocoran ini masih di pola masih di grafik pattern ya. Contoh kalau yang di GU tadi, ini sebenarnya trennya ini betul kan yang kemarin yang ikut webinar ya kalau nggak salah webinar gitu atau di grup. Ini kan kita baca bareng-bareng ya. Ini tren turun nih. Ada yang langsung Pak Risnandar ya kalau nggak salah itu langsung praktekin dia pas koreksi ke atas sell katanya udah dapat tapi cuman ambil berapa pip lah waktu itu kalau nggak salah ya yang waktu di grup. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari tren besar, bisa jadi ini masih belum beres ya, baik tren turunnya atau misal time frame yang lebih besar, tren naiknya itu belum beres karena pernah saya bahas atau mungkin next time akan saya bahas insya Allah, yaitu tentang pola-pola atau jenis-jenis karena pengembangannya dari dasar-dasar pattern atau pola candlestick kayak gini banyak. Nanti bisa ke harmonic trading. Kalau ada yang pernah dengar, saya yakin kalau yang lama pasti tahu lah harmonic trading atau misalkan Gartley. Harmonic trading itu kayak bullish butterfly gitu kan, pengembangan dari Fibonacci sama pattern atau yang lain-lain kayak gitulah. Terus yang tanpa indikator sama sekali ada salah satunya Elliott Wave. Elliott Wave itu adalah seseorang lah, bukan seseorang yang menciptakan teori trading yang namanya sekarang tuh yang kita kenal adalah Elliott Wave. Yang menurut dia satu tren itu ada 5 gelombang kayak gitu dan 3 impulsif ABC ya. Yaitu gelombang pertama terjadi contoh kalau tren naik menurut teori dia. Gelombang pertama terjadi karena orang-orang menganggap bahwa harga saat ini sudah cukup rendah maka orang-orang melakukanlah pembelian atau transaksi buy. Terjadilah gelombang pertama kenaikan. Gelombang kedua terjadi penurunan atau koreksi karena orang-orang yang tadi ambil buy mereka ambil taking profit. Lalu setelah itu lebih banyak orang yang menyadari oh betul nih mulai terbentuk tren naik, akhirnya terjadilah gelombang ketiga, orang-orang ambil buy lagi dengan volume yang lebih besar karena orang yang masuk di buy-nya itu lebih banyak karena lebih yakin, makanya gelombang ketiga panjangnya 1,5 sampai dengan 2 kali lipat lebih panjang daripada gelombang pertama. Lalu terjadilah gelombang ketiga itu hal yang sama terjadi di gelombang kedua yaitu taking action profit. Setelah itu gelombang keempat motif lagi, lalu gelombang kelima di akhir dia kemudian turun, setelah gelombang kelima dia impulsif, dia akan menentukan lagi apakah lanjut ke atas trennya atau balik ke bawah kayak gitu. Itu teori simpelnya Elliott Wave. Kalau teman-teman ada yang mau belajar lebih lanjut boleh yuk next time. Mudah-mudahan kita sampai di materi itu ya. Kata Pak Dede katanya kapan bisa di-share analisa berdasarkan harmonic trading, misalkan setelah ada rising wage. Informasi di grup akan adanya indikasi penurunan dalam waktu dekat. Harmonic trading tuh sebenarnya bukan setiap hari, hampir setiap saat saya gunakan, tapi bukan untuk jangka pendek atau intraday ya, mau ada pola apapun itu karena harmonic trading tuh contohnya inilah. Ini sorry ya agak melar waktunya dikit. Nah contohnya ini nih. Kurang lebih, tapi ini nggak tahu ya, nggak saya ukur karena harusnya gini, kalau misalkan yang namanya harmonic trading tuh harusnya diukurnya pakai Fibonacci. Ini kemungkinan dia mau jadi yang namanya bullish butterfly pattern atau bad butterfly pattern atau crab butterfly pattern itu sama aja. Yang pasti kita ukur dulu dari X ke A berapa koreksinya dia. Misalkan yang ini contoh koreksinya kita anggap di golden ratio yaitu di 61,8, lalu ini X ke A dari A ke B koreksinya dia berapa, masukkah ke golden ratio lagi atau ke 764, ternyata pas ya di 618 golden ratio lagi. Lalu titik D-nya adalah perpanjangan atau hasil dari C ke dari B ke C, yaitu dapatlah di sini ya. Kenapa dibilang harmonik? Dibilang harmonik atau butterfly karena ya ini yang sering saya gambar-gambar di pattern saya. Ada dua versi, ada yang bisa kayak gini. Kenapa disebut butterfly? Pasti teman-teman tahu karena memang bentuknya mirip dengan kupu-kupu. Ini pengembangan dari Fibonacci sama pattern. Kayak gini nih kemungkinan yang kedua kayak gini. Dua-duanya ternyata valid gitu kan. Yang ini dia udah di sini di 161 terjun di neckline lagi pas di sini ya. Lalu yang kedua juga sama turun di sini lagi. Next time lah insya Allah kita bahas ya. Kalau misalkan kita udah cukup paham dengan Fibonacci sama pola dari atau pattern dasar-dasarnya, yaitu bisa ke sini arahnya harmonic trading, bisa ke
teori-teori atau kayak Elliott Wave gitu kan. Bisa ke indikator, ada kayak Bill Williams atau apalah, silakan ayo kita ke depannya banyak kok pengembangannya kayak gitu. Ya, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan jelas dan bisa dimengerti, dan yang pasti saya doakan selalu ya teman-teman selalu disehatkan dan selalu dimudahkan rezekinya, terutama di market forex ya. Jujur saya sudah tidak mau melihat ada misalkan yang minus floating kayak gitu-gitu. Saya pengen semuanya clear, setiap hari bisa profit, setiap minggu bisa WD, itu baru sukses ya trading kita semua di sini. Karena saya nggak mau cuma 1-2 orang aja yang sukses, tapi saya maunya semua kayak gitu ya. Kita berdoa sama-sama dan kita juga doakan bahwa keadaan sekarang kita baik, dan kita juga sama-sama berdoa ya buat orang-orang baik yang sudah dipanggil duluan, karena beberapa waktu ke belakang ini ada beberapa musibah yang beruntut terus ya, berturut-turut, dari mulai bencana, terus jatuhnya pesawat, terus meninggalnya salah seorang tokoh di umat muslim ya, hari ini kalau nggak salah meninggalnya itu. Ya gitu, kita sama-sama doakan ya, kita sama-sama doakan untuk kebaikan biar kita tetap dijaga juga semuanya ya teman-teman. Karena apapun agama kita, yang pasti kita akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang-orang di sekitar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya juga mohon doanya biar saya juga tetap sehat selalu, jadi saya bisa sedikit berbagi ilmu yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu, keep humble, sukses di forex-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.